Selamat malam, selamat sahabat buat kita semua. Terima kasih kita sudah bersama-sama kembali dengan PGSSI pada malam hari ini. Kita berbahagia boleh berkumpul kembali ya setelah 1 minggu yang lalu. Baiklah, kita akan memulai acara ini dengan diawali doa yang akan dilayangkan oleh Bapak Victor Ringo-Ringo. Silakan Pak Victor. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih dan bersyukur atas berkat dan lindungan Tuhan, atas berkat dan kasih Tuhan kami pada sore hari ini, pada pembukaan hari Sabat Tuhan yang suci, dapat berkumpul untuk mempelajari firman Tuhan. Kami bersyukur atas berkat-Mu pada hari ini dan sepanjang 1 minggu yang lalu. Berkat badani, berkat rohani, keselamatan, dan juga kesehatan, sehingga memungkinkan kami pada malam hari ini untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat dari firman Tuhan. Sebelum kami memulai acara kami pada malam hari ini, kami berdoa untuk Pendeta Kuntaraf yang akan membawakan firman-Mu. Pimpin dia dengan roh suci Tuhan, sehingga dengan demikian apa yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi kami yang hadir dalam pelajaran sekolah sahabat pada malam hari ini. Kami pun mendoakan keluarga dari Peggy Wawor yang sedang berduka, kiranya Tuhan tetap memberikan penghiburan, dengan demikian mereka pun dapat terhibur dengan berkat Tuhan dan juga tetap setia di dalam Tuhan dan menanti kedatangan Tuhan untuk bertemu bersama-sama dengan kekasih yang sudah meninggalkan kami. Bapa dalam sorga, kami pun mendoakan sahabat-sahabat kami yang belum bergabung, kiranya Bapa memberkati mereka, sehingga mereka pun dapat bergabung pada beberapa saat nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Amin, terima kasih. Baik, kita akan langsung mengikuti pelajaran yang akan disampaikan oleh Pendeta Kuntaraf. Ini pelajaran ke berapa ya? Ke-10 ya? Iya. Iya. Silakan Pendeta Kuntaraf. Baik, selamat sahabat saudara-saudara sekalian di mana saja saudara-saudara berada, ya. Kita sangat hargai akan dedikasi daripada Ibu Peggy Wawor Iskandar yang walaupun dalam keadaan duka tetap siap untuk melayani, dan sedangkan renungan malam seiman tetap berjalan terus, ya. Kita sangat hargakan untuk dedikasinya. Baik, untuk sekarang ini saya akan coba share screen. Perjanjian baru. Oke. Nah, sekarang untuk pendahuluan, kalau saudara sudah lihat di dalam pelajaran itu berbicara mengenai keterangan satu produk bungkus dengan apa namanya sabun, disebut baru, tetapi sebetulnya sabunnya lama, tetapi mereknya yang baru. Jadi pertanyaannya ialah, apakah mungkin, ya, perjanjian-perjanjian itu, ya, ada perjanjian lama, perjanjian baru, tetapi sebetulnya isinya adalah sama saja. Ya. Hanya kelihatan dari luar saja adalah yang baru. Ya. Itulah yang kita akan coba pelajari. Mengapa pelajaran ini penting? Sesuai dengan pelajaran kita bisa lihat bahwa kita belajar paralel dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita belajar peranan hukum dalam perjanjian baru. Kita belajar dari perjanjian yang lebih baik, ya. Kita belajar hubungan dari perjanjian dan juga bait suci di surga, ya. Ini adalah hal yang sangat penting sekali sebab gambaran daripada perjanjian Tuhan itu sebetulnya digambarkan melalui bait suci. Nah, saudara-saudara, ayat hafalan dalam Yeremia 31 ayat 31. Ya. Siapa yang baca? Ya. Joy? Ya, Joy bergantian dengan Lexi ya. Boleh Joy duluan. Ya. Yeremia 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan,
Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Baik. Jadi tiba waktunya, ini berbicara mengenai masa yang akan datang. Ya. Kemudian kapan itu terjadi? Kita tahu adalah ya ini disebutkan juga oleh Rasul Paulus ya bahwa Tuhan sudah memberikan perjanjian baru kepada kita. Dan kita tahu bahwa melalui Yesus Kristus kita dapatkan satu perjanjian yang baru. Jadi yang tadinya adalah dalam bentuk loh batu, tetapi perjanjian baru diberikan itu hukum itu di dalam hati kita masing-masing. Jadi kita akan pelajari dengan lebih dalam tentang masalah ini. Jadi kita bisa lihat bahwa Tuhan yang mempunyai inisiatif dalam hal ini. Baik, pelajaran ini ya kita bagi di dalam 3 bagian. Ya, rupanya saya belum merubah judul di atasnya. Sebetulnya bukan Covenant at Sinai, tetapi adalah perjanjian baru. Ya, yaitu sifat dari perjanjian baru. Kemudian yang baru dari perjanjian baru itu apa? Ya. Kemudian prioritas daripada perjanjian baru. Itulah 3 hal yang kita akan coba pelajari. Baik, Lexi, Yeremia 31 sampai 34. Yeremia 31 ayat 31 dan 34, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengandalkan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Apa ini? Tidak terlihat ya. Buku. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dari laptop boleh, di HP. Oke. Bisa lihat ini kelanjutan ayatnya. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Oke, terima kasih. Jadi berdasarkan itu semua, maka ada rentetan pertanyaan yang diberikan dalam pelajaran kita. Siapakah inisiator dari perjanjian baru? Ya, Tuhan. Ya, Anda sudah kan tanyakan kepada anggota kelas, tetapi umumnya akan katakan inisiatornya adalah Tuhan. Kenapa? Oleh sebab kasih karunia-Nya, Ia tetap siap untuk coba membimbing akan manusia yang selalu melanggar kehendak Tuhan. Ya. Hukum siapakah yang ditaruh di hati kita? Ya, hukumku dikatakan. Ya. Dan hukum mana yang dimaksudkan di sini itu adalah berbicara tentang 10 hukum. Ya. Kemudian di mana Anda dapat penekanan yang kuat mengenai hubungan daripada kontrak persetujuan. Ya. Dalam bahasa Inggris sebutkan aku suami bagi mereka. Ya, aku akan jadi Tuhan bagi mereka. Ya. Jadi itu berarti, tetapi dalam bahasa Indonesia dikatakan tuan. Ya. Anda lihat dalam bahasa Inggris suami itu menunjukkan adanya suatu hubungan. Dan hubungan suami istri adalah satu hubungan yang intim. Ya. Pengenalan itu artinya melibatkan mengenai masalah fisik, mental, dan rohani. Jadi itulah yang diharapkan bahwa kita dapat mempunyai suatu hubungan dengan Tuhan, ya, yang sangat erat sekali, ya, mengenal akan Dia dengan sepenuhnya. Mengapa perjanjian baru diperlukan? Oleh sebab pelanggaran, ya. Dasar perjanjian, ya, di dalam ayat yang 34 dikatakan Tuhan mengampuni dan tidak mengingat dosa mereka lagi. Kadang-kadang saya kalau mengajar soal ini dan saya selalu bertanya, apakah Tuhan itu pelupa? Oh, orang-orang akan katakan, oh tidak, Tuhan bukan pelupa. Tapi Tuhan katakan, aku tidak akan ingat dosa mereka lagi.
Jadi seakan-akan bahwa Tuhan lupa ya, bukan oleh sebab lupa, tetapi Tuhan tidak mau mengingat lagi ya akan dosa mereka. Ya. Jadi orang-orang yang mempunyai pengalaman kerohanian yang bertumbuh tidak ingat kesalahan orang lain, tetapi selalu siap untuk mengampuni. Tetapi orang yang kurang dewasa akan selalu dendam. Selalu dendam, tidak siap untuk mengampuni. Katanya sudah mengampuni, tetapi tetap ingat-ingat lagi apa masa lalu dan sebagainya. Oke. Jadi Tuhan ya mempunyai daya ingat yang sepenuhnya, bahkan masalah depan pun Dia tahu, tetapi Dia tidak mau mengingat dosa kita. Ya. Bagaimana perjanjian ini berada dalam perjanjian baru diberikan di Gunung Sinai? Ada persamaannya. Oh, banyak sekali persamaannya, dan itulah yang kita akan coba bahas bersama-sama. Bagaimana Anda memberikan tanggapan kepada orang yang mengatakan kita tidak lagi perlu memelihara 10 hukum dalam perjanjian baru? Ya. Jadi, sebelum saya lupa, saudara-saudara, mungkin nanti saya bisa berikan linknya. Ada 2 hal yang saya ingin sebutkan. Saudara-saudara mungkin ikuti banyak sekali video-video yang coba memojokkan gereja Advent. Ya. Ada seorang yang bernama Aris Laseh, ya, Laseh ya, dan dia membuat 8 video ya, Advent salah ya, Advent salah ya, dalam soal dalam hukum ya, keselamatan itu hanya dengan kasih karunia ya, jadi sama sekali bukan dengan menurut hukum dan sebagainya ya. Jadi baru saja kami selesai beberapa rekaman. Saya sudah berikan 4 rekaman ya, tapi sudah bisa sudah ada ditaruh di YouTube ya, 2 ya, yaitu ajaran Advent mengenai keselamatan, kemudian ajaran Advent mengenai hari Sabat kalau tidak salah ya. Kemudian sesudah itu sudah 2 lagi, sudah ada 2 rekaman yang lain yang akan ditaruh juga di YouTube pada minggu depan. Oke. Dan itu dengan judul ajaran Advent mengenai Ellen G. White. Kemudian satu lagi adalah ajaran Advent mengenai hubungan antara kasih karunia dan hukum. Sebab ini yang diserang oleh beberapa orang tersebut. Kemudian minggu depan kami akan membuat rekaman dengan judul hubungan Advent dengan ajaran Advent mengenai mulainya hari Minggu, kemudian ajaran Advent mengenai neraka. Sebab ini juga diserang, oke? Bahwa menurut Advent tidak ada neraka katanya. Jadi itu kita akan bahas. Jadi saya bisa berikan nanti dia punya linknya. Kemudian saudara-saudara, sesuai dengan mana Ibu Peggy-nya, sebab saya diminta hari Minggu ya untuk membahas satu judul, akhirnya saya akan berikan judul ini ya, menjawab berbagai kritik terhadap ajaran Advent. Jadi apakah Advent bidat ya, kemudian apakah Advent jadi beberapa hal yang saya sebutkan tadi juga akan kita bahas. Itu melalui kalau tidak salah God's Word Ministry ya, dari Oral Channel pada hari Minggu jam 8 ya. Mungkin akan disebutkan oleh Ibu Peggy nanti ya. Ini secara mendadak juga oleh sebab saya baru tahu hari ini ya. Tetapi kita akan coba bahas. Alright. Nah sekarang perbandingan baru dan lama. Sama-sama Tuhan membuat perjanjian ya. Aku akan buat. Ya, jadi itu artinya Tuhan adalah yang menjadi inisiator, oke. Sama-sama punya hukum moral, yaitu hukumku, ya. Perjanjian lama, perjanjian baru tetap sama-sama adalah hukum Tuhan. Ya, sama-sama punya janji, engkau akan menjadi umatku, ya. Perjanjian yang sama, aku akan mengampuni kamu, ya. Kemudian masalah dalam perjanjian lama adalah sudah dipatahkan, yaitu oleh sebab orang Israel telah melanggar akan hukum Tuhan. Itulah permasalahannya. Bukan hukum itu tidak masalah ya. Perjanjian itu sendiri adalah benar, Tuhan itu berikan dengan baik ya. Jadi satu hal yang sangat penting juga adalah bahwa kedua
perjanjian itu dikukuhkan dengan darah. Ya, jadi waktu perjanjian lama itu dengan darah domba yang sebetulnya melambangkan akan Yesus. Ya, jadi itu melambangkan kepada Yesus. Jadi sebetulnya tidak perlu ada perjanjian lama, perjanjian baru. Yang perlu adalah perjanjian yang diberikan di Taman Eden, dan itulah yang disebut apa? Everlasting covenant. Oke. Everlasting covenant. Jadi sebetulnya hanya ada satu, yaitu everlasting covenant. Kemudian oleh sebab pelanggaran mereka sehingga ada perjanjian lama, kemudian diperbarui dalam perjanjian baru. Oke. Nah sekarang, apa maksudnya? Artinya hukum ditulis di hati atau di pikiran. Jadi yang penting ya ada pengetahuan tentang hukum, kemudian diingatkan oleh Roh Kudus akan hukum Tuhan. Jadi Roh Kudus yang berbicara kepada kita, oke? Kemudian tertulis di hati, artinya ada hubungan dengan Pencipta, pemberi hukum itu. Ya, saudara-saudara sekalian, kalau kita mencintai seseorang, dia akan tinggal di hati kita. Kemana-mana kita akan selalu ingat tentang dia. Itulah yang Tuhan kehendaki supaya hubungan kita dengan Tuhan sedemikian rupa, sehingga hukumnya itu adalah sebagian daripada kita. Dia sudah lahirkan, dia tuliskan di hati kita kalau kita menerima Yesus. Ya. Kemudian Matius 5 ayat 17-27 berbicara tentang hukum Tuhan. Hukum Tuhan berada di dalam hati, itu berarti Tuhan akan mengubah akan hati kita, bukan hanya tidak membunuh, tetapi tidak akan ada kebencian. Kalau Anda ingat akan ayat-ayat ini, ya, berbicara bahwa engkau sudah dengar bahwa jangan kamu membunuh, ya, tetapi kalau seorang marah kepada saudaranya, maka ia sudah membunuh. Kamu sudah dengar bahwa jangan kamu berzina, tapi kalau kamu sudah mengingini seseorang, maka kamu sudah melanggar akan hukum yang ketujuh. Apa maksudnya? Kalau Tuhan berada di hati kita, maka kita tidak ingin untuk melanggar. Ya, jadi itu adalah hal yang sangat penting. Jadi tertulis dalam hati sudah, itu berarti sudah menjadi bagian dari hidup kita, ya, menjadi bagian hidup kita. Tertulis dalam hati, ya, adanya kasih, misalnya hubungan dengan anak-anak. Ya. Kalau kita pun cinta akan anak-anak, kita tidak terpikir untuk merugikan anak-anak, bukan? Ya. Mau balas dendam kepada anak, oh tidak mungkin, ya. Ya. Anak itu bersalah, ya. Kita hanya pikirkan untuk menghukum dia. Kita mempunyai kerelaan untuk betul disiplin perlu, tetapi oleh sebab kasih sayang. Jadi hukum berada dalam hati, ya, adalah oleh sebab adanya kasih di dalam hati kita. Baik, itu adalah untuk bagian pertama. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian kedua, yaitu yang baru dalam perjanjian baru. Oke, pembahasan adalah dari Hosea, ya, 2 ayat 16, 18-20. Pengalaman dari Nabi Hosea dengan istrinya menunjukkan pengalaman menyakitkan dari perjanjian yang dilanggar. Apakah penekanan dari perjanjian baru di mana Tuhan berjanji kepada umat yang tidak setia? Apa penekanannya? Oke, kita coba baca. Siapa ini? Joy. Ya, Hosea 2 ayat 16, 18, dan 19. Ayat 16. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Ayat 18. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Ayat 19. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Oke. Jadi apa yang kita lihat paralel daripada tulisan Hosea ini dengan penggunaan gambaran hubungan suami istri. Ya, Allah adalah suami yang setia walaupun umatnya tidak setia kepadanya. Supaya engkau mengenal Tuhan, ini berbicara mengenai mengenal dan mempunyai pengalaman pribadi. Jadi seorang itu betul-betul harus mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhannya dan mencintai Tuhannya, maka itulah yang menjadi satu kuasa untuk menurut akan kehendak Tuhan. Oke. Jadi dasar perjanjian adalah relational, artinya hubungan, lebih dari sekedar kontrak, ya. Kalau misalnya kontrak kerja, ya pokoknya orang itu harus buat, kemudian kita penuhi, kita punya kewajiban. Tetapi di dalam hubungan dengan Tuhan, dengan sesama manusia, ya,
untuk orang Israel ataupun juga dengan kita, itu bukan hanya sekedar kontrak ya, tetapi itu mempunyai satu hubungan kasih sayang. Ya, itu yang dimaksudkan. Kemudian beberapa hubungan harus ada aturan main. Ya. Baik suami istri, teman, orang tua dan anak. Harus ada aturan mainnya untuk melindungi hubungan tersebut. Ya. Rupanya ada gangguan ini. Oke. Jadi diharapkan semua ya. Tolong co-host di mute yang bersuara ada di layar. Oke. Kemudian setiap hubungan harus ada aturan main. Apapun macamnya hubungan itu, harus ada aturan main untuk melindungi akan hubungan tersebut. Misalnya, dalam perkawinan tidak boleh ada pacar lain kan? Ya. Kemudian dalam menikah, mengasihi waktu susah atau senang, sehat dan sakit, masa keberuntungan ataupun kemalangan, itulah yang terjadi. Jadi tidak boleh kita akan coba melanggar akan aturan main tersebut. Oke. Nah sekarang, bagaimana sikap kita terhadap perjanjian kita dengan Allah berubah bila kita mempunyai hati yang baru. Oke. Kita coba lihat Yehezkiel 11 ayat 19 dan 18 ayat 31. Alex? Yehezkiel 11 ayat 19, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang terasa dan memberikan mereka hati yang taat. 18 ayat 31, buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Oke. Teruskan dengan Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Oke. Nah sekarang perkara yang penting, perjanjian baru ya. Tuhan memberikan roh baru. Ya. Artinya hati yang baru. Jadi perkataan Tuhan mendasar dari perjanjian baru. Ya, bagaimana mempunyai hati baru? Tuhan akan berikan kepadamu. Ya. Jadi apa yang kita harus buat? Hanya minta kepadanya dengan penuh kesungguhan. Kalau tetap memohon, maka Tuhan akan memberikan kepada kita hati yang baru. Itu adalah satu perkara yang kita harus minta daripadanya. Kemudian kita coba lihat bagaimana hati yang baru, ya, hal yang hingga kesetiaan kepada perjanjiannya dibuat Tuhan, didorong oleh kasih, bukan oleh sebab obligasi atau takut kepada hukuman. Jadi bagaimana ini kita bisa dapat terjadi? Oke. Kemudian kita coba lihat, ambil dari Mazmur 51 ayat 10 sampai 12 dan Matius 7 ayat 7. Joy? Mazmur 51 ayat 10 sampai 12. Maaf. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Oke. Jadi ini permintaan ya daripada manusia kepada Tuhan, perbaharuilah batinku, ya. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Jadi ini adalah satu permohonan, ya. Kemudian mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Kita coba lihat lebih lanjut dari Mazmur 37:5 dan dari 2 Korintus 4 ayat 7.
Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. 2 Korintus 4 ayat 6 dan 7, sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengalaman, dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Jadi kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal daripada Allah, ya, itu adanya 100% berasal daripada Tuhan, ya, 100% berasal daripada Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita sama sekali tidak berdaya apa-apa, bukan dari kami. Satu hal yang menarik, kebetulan saya sedang bikin renungan, ya, untuk, ya, kita punya renungan untuk bagi mereka yang ikut dengan renungan malam seiman, ya, kita bahas tentang kebenaran oleh iman untuk beberapa minggu atau beberapa bulan mendatang, ya. Salah satu poin yang kita harus ingat ialah bahwa sedangkan persembahan kita sekalipun itu berasal daripada Allah, ya. Luar biasa, semuanya itu berasal daripada Allah. Hidup kita itu berasal daripada Allah. Sedangkan iman kita itu pun berasal daripada Allah, ya. Segala sesuatu itu berasal daripada Allah. Kalau kita menyadari akan, ya, ketidakadaan kita atau ketidakmampuan kita, maka itu akan mengubah kehidupan kita, betul-betul. Oke, kemudian Wahyu 3 ayat 20 sampai 21, ya. Lexi. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Oke, jadi kita dapat melihat bahwa Tuhan itu berdiri di muka pintu hati kita masing-masing, ya, dia mengetuk, ya. Jadi keselamatan itu datang daripada Tuhan. Tuhan yang akan datang, ya. Tuhan yang mau masuk, tetapi kita harus buka hati kita masing-masing, ya. Jadi itu adalah hal yang sangat penting. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru mempunyai rumus perjanjian yang sama, yaitu apa? Penuhnya menurut, ya. Perbedaannya waktunya yang berbeda, ya. Jadi Sinai itu lebih lama, ya. Kemudian perjanjian baru pernyataan penuh dari Allah sendiri. Dalam perjanjian lama ada korban bait Allah, tetapi dalam perjanjian baru ada Allah sendiri, yaitu Yesus sendiri, ya, yang menyatakan akan dirinya. Kemudian Yesus sendiri yang mati, bukan domba yang mati, tapi Yesus sendiri yang mati untuk kita. Baik. Kita masuk kepada bagian kita ketiga, superioritas daripada perjanjian baru. Perjanjian baru dibuat untuk orang Israel dan orang Yahudi. Bagaimana dengan penduduk dunia lainnya yang bukan keturunan Abraham? Nah, salah satu tuduhan yang diberikan oleh itu pendeta Aris Lase, ya, Aris Lase, ya. Karena hari Sabat untuk orang Yahudi dan digunakan itu Ulangan pasal 31 yang kita pernah baca, ya, ayat 16. Pokoknya inilah perjanjian antara aku dengan kamu turun-temurun. Jadi itu adalah untuk orang Yahudi, untuk orang Israel, dan itu diberikan di Sinai. Itulah yang kita akan coba bahas termasuk pada hari Minggu melalui Oral Channel. Jam berapa Ibu Peggy? Jam 8. Mulai jam 8 pagi. Oke. Jadi supaya itu penting sekali semua untuk ikut supaya saudara-saudara bisa menjawab kepada berbagai macam argumentasi yang diberikan oleh banyak sekali orang yang mengkritik Advent. Oke. Jadi ini saya rasa betul ini penting ayat ini. Coba boleh dibaca dulu. Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat.
Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Oke, ini bagus ya, mencari berseru maka dia akan datang dekat dan sebagainya. Namun sangat penting sekali untuk membaca kepada Yesaya 56 ayat 6 dan 7. Ya. Boleh seorang baca, mungkin Ibu Peggy, ada Alkitabnya Ibu Peggy? Ya, Ya. apa pendeta? Yesaya Ayatnya? 56 ayat 6 dan 7. Yesaya 56 ayat 6 dan 7. Bentar. Yesaya 56 ayat 6 dan 7. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Ayat 7. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ya, jadi untuk mereka yang coba mengajarkan, salah satu adalah seorang pendeta yang namanya Ari Selassie, ya, yang mengatakan bahwa gereja itu sekelas artinya hukum Sabat adalah untuk orang Yahudi, maka ini salah satu ayat yang bisa diberikan, ya, dengan sangat jelas sekali kan yang dibaca oleh Peggy tadi, ya, dikatakan dan orang-orang asing. Siapa itu orang-orang asing? Ya itu orang-orang yang non Yahudi kan, ya. Orang-orang yang non Yahudi, ya, yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, untuk menjadi hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat. Jadi Sabat dipelihara ya bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, apalagi kalau kita baca kepada Markus pasal 2 ayat 27 28 ya, bahwa Sabat diberikan pada manusia bukan manusia untuk hari Sabat ya. Jadi artinya bahwa Sabat itu diberikan memang untuk manusia ya. Kata yang dipakai adalah kata antropos ya. Artinya manusia yang berbagai macam bangsa ya, bukan hanya untuk Yahudi tetapi juga untuk orang Tionghoa, orang Indonesia, orang Amerika dan sebagainya. Baik. Kabar baik apa yang dapat kita peroleh dari kesaksian yang diinspirasikan dari Rasul Paulus dari Efesus 2 ayat 11 sampai 13 ya. Kemudian apakah saya berikan ayatnya? Oke. Ini saya kasih ayatnya rupanya. Dari Yesaya 56 kemudian bahkan mulai dari ayat yang ketiga ya. Coba lihat ini kepada orang asing. Janganlah orang asing, disebutkan ayat di atas. Kemudian sebeginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri sekalipun yang memelihara hari Sabatku dan yang memilih apa yang kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka kuberikan dalam rumahku akan dan di lingkungan tembok-temboknya kediamanku. Ya. Jadi janji kepada orang-orang bukan hanya orang asing tetapi orang kebiri pun akan bisa dapatkan berkat ya daripada Tuhan. Baik, ini alright. Nah, sekarang apakah persyaratannya yang sama perjanjian lama dan perjanjian baru? Dengan melihat kepada tulisan daripada Yesaya kepada orang Israel ya mengenai orang-orang asing ya di dalam Yesaya 56 tersebut ya, maka kita akan dapatkan beberapa hal yang penting ya, yaitu memasuki hubungan dengan Yesus ya. Adalah sangat penting sekali, yaitu hubungan dengan Allah ya, apakah perjanjian lama, perjanjian baru tetap sama. Kemudian melayani akan Dia. Matius 25 ayat bagian akhir yang 40 dan sebagainya itu berbicara tentang buatlah apa yang kita buat kepada yang terhina ini, kamu buat kepadaku ya.
Apa artinya? Itu berarti bahwa Tuhan menghendaki supaya kita melayani akan Dia. Dan di dalam perjanjian lama juga kita dapatkan berbagai macam sekali ayat-ayat yang mengajar supaya kita berbuat baik kepada orang-orang asing dan sebagainya, yatim piatu dan sebagainya. Kemudian syarat yang lain adalah mengasihi Allah dengan segenap hati. Matius 22 ayat 37. Itu sama seperti apa yang tertulis di dalam buku Ulangan pasal 6 ayat yang keempat, kan? Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Yesus itu hanyalah apa yang merupakan kegenapan daripada apa yang sudah Yesus yang Allah sudah katakan di dalam buku Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Kemudian melayani Tuhan, ya, Roma ayat 22. Sabat, ya, Matius 24 ayat 20 jelas, pelarian jangan hari Sabat. Artinya 40 tahun sesudah kematian Yesus, Yesus masih coba mengatakan, ingatlah kamu akan hari Sabat. Ini pun penting sekali bagi mereka yang coba mengajarkan bahwa sejak Yesus maka tidak perlu lagi pelihara hari Sabat. Oke, setia dalam perjanjian, Ibrani 4 ayat 14. Kemudian kondisi yang sama untuk perjanjian baru dan perjanjian lama, yaitu artinya persyaratan yang sama, yaitu apa? Harusnya untuk menurut. Harus menurut. Itu penurutan adalah satu hal yang sangat penting. Walaupun keselamatan tidak disebabkan oleh sebab menurut. Ini jangan lupa, ya. Baik, mengapakah perjanjian baru lebih baik dari perjanjian lama? Walaupun dasar elemen-elemennya adalah sama. Jadi Tuhan menawarkan kasih karunia-Nya dan kita menyambut dengan penurutan dan penuh kasih. Itu tetap sama dasar elemennya. Tetapi mengapakah itu dapat lebih baik? Nah, sekarang kita coba lihat, ya, ini dari Ibrani 9 ayat 11 sampai 15. Joy? Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Ibrani 8 ayat yang ke-6. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Oke, jadi berdasarkan ayat ini Anda bisa bertanya kepada anggota kelas, ya. Jadi dalam hal apa superior, ya, perjanjian baru daripada perjanjian lama, ya. Jadi jelas di sini dikatakan Bapak imam besar, Kristus sebagai imam besar. Jadi kalau perjanjian lama itu imam biasa, Harun atau keturunannya, ini adalah Yesus sendiri, ya. Kemudian dia masuk ke, kalau misalnya di dunia ini, ya, perjanjian lama itu imam harus masuk setiap tahun ke bilik yang maha suci, ya, atau dia harus melayani setiap hari, ya. Tetapi Yesus masuk hanya satu kali saja ke bilik yang maha suci. Kemudian domba, ya, diganti dengan Yesus sendiri dengan darahnya. Jadi kita coba lihat bahwa itu menunjukkan bahwa superior, ya, daripada perjanjian yang baru tersebut. Ya, kemudian ini bisa dibaca lebih lanjut ayat-ayat ini. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati murni kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Oke, terima kasih.
Kemudian kita coba lihat dari ayat-ayat itu menunjukkan bagaimana superiornya ya Yesus ya yang jadi korban dengan darahnya sendiri dan sebagainya. Tetapi perjanjian lama ya itu dalam cara pemberian dan pengakuannya. Kita coba lihat, mungkin bagian yang terakhir saja ini, yaitu Keluaran 19 ayat yang ke-8. Ya. Yang ke-8, Daniel boleh baca yang paling bawah. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Oke, jadi mereka diberikan itu hukum Tuhan, kemudian apa dikatakan ya? Semua yang Tuhan katakan kami akan turut. Semua yang Tuhan katakan kami akan turut. Tetapi apa yang terjadi? Dalam waktu 40 hari mereka sudah melanggar. Oke. Tetapi apa yang dikatakan di dalam perjanjian baru? Oke, Yeremia 31 ayat 33 ya. Daniel boleh baca lagi? Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Oke, jadi sekarang sementara hukumnya itu sama, tetapi dikatakan bahwa Tuhan akan menulisnya di hati kita masing-masing. Ya, jadi kalau tadi ya kalau apa yang Tuhan katakan kami akan turut, artinya kami ya menunjukkan mereka punya kemauan dan mereka mau coba menurut dengan kuasa mereka. Tetapi ini lain, tetapi Tuhan yang menuliskan di hati kita. Nah, bagaimana janji-janji dari perjanjian baru lebih baik dari janji-janji yang dibuat pada perjanjian lama, ya. Artinya intinya kita sudah bahas, ya. Tadi, ya, ini adalah pertanyaan untuk yang tadi, yang rupanya ini diulangi. Oke. Ada lagu rohani, Standing on the Promises of God. Mengapa lebih baik bergantung kepada janji Allah daripada janji kita sendiri? Bisa ditanyakan kepada anggota kelas, ya. Ya, dengan sendirinya kalau jawaban kita ialah oleh sebab apa? Kita percaya Tuhan itu apa? Tuhan itu tidak pernah bohong. Kita sendiri yang selalu melanggar. Ya. Kemudian janji Tuhan itu tetap teguh. Ya. Dan mungkin bisa disinggung bahwa janji Tuhan itu adalah seperti obat. Ya. Jadi janji Tuhan itu adalah obat yang dapat menyembuhkan. Sementara sama seperti ya sebetulnya tulisan misi surat katakan bahwa janji Tuhan itu adalah seperti daun daripada pohon al-hayat. Nah, kalau kita lihat kepada perjanjian lama, kita dapatkan bahwa daun daripada pohon al-hayat itu berfungsi sebagai obat. Ya. Jadi kalau gitu terima janji Tuhan itu jadi obat menyembuhkan kita. Ya. Jadi seperti Peggy keluarga yang baru saja kedukaan, ya terima janji Tuhan, ya akan ada kebangkitan, ya kita akan ketemu lagi muka dengan muka nanti, ya jadi itu yang memberikan apa kesembuhan menerima kan janji Tuhan. Baik, superior, ya kenapa Allah sendiri menulis hukumnya di hati kita. Yang kedua, sebab pengorbanan Yesus, lihat kepada salib dan kita akan terjamah akan kasih-Nya. Pengorbanan Yesus akan menjamah kita untuk mempunyai penurutan kepada Allah. Ya. Kemudian sebab pelayanan Yesus sendiri di bait Allah. Ya. Kemudian pengampunan menjadi mungkin sebab Yesus yang tersalib di Golgota. Ya. Jadi bukan lagi domba, tetapi betul-betul apa Yesus yang mati untuk kita. Ya. Sebab domba tidak bisa untuk mengampuni dosa kita, itu hanyalah sebagai lambang saja. Ya. Jadi dalam perjanjian baru apa yang Yesus telah capai untuk kita, ya adalah ya untuk supaya kita bisa mendapatkan keselamatan, sebab Ia mengambil tempat kita. Dan keistimewaan ada pada Yesus sebagai korban anak domba, ya Dia adalah korban itu. Jadi bukan domba. Oke. Nah, perjanjian baru lebih baik ya. Sebetulnya masalahnya kesalahannya adalah
pada umat Tuhan. Ya. Mereka bilang mau turut, tetapi melanggar. Sekarang Tuhan akan menulis di hati kita, perjanjian baru adalah perjanjian kekal. Ya. Aku akan buat perjanjian di antara aku dengan engkau. Ya. Jadi akan ada satu permusuhan antara benih perempuan itu, ya, dengan, ya, benih ular. Ya. Dan kita masing-masing mengetahui bahwa Tuhan telah memberikan perjanjian baru, yaitu dari benih perempuan itu, yaitu Yesus Kristus yang mati untuk kita. Baik. Oh ya, ada ayat yang katakan bahwa apa yang Tuhan mulai akan Tuhan selesaikan. Baik, tiba kepada masalah bait suci, ya, untuk sebagai bagian penutup dalam pelajaran kita. Kita harus ingat, apa tujuan daripada bait suci? Adalah untuk mengajarkan perjanjian baru. Ya. Jadi semuanya, oke, dombanya lambangkan Yesus, ya. Kemudian pengakuan dosa, ya, di depan domba itu, ya, kita mengakui akan dosa, ya, itu kan perjanjian baru, ya. Kemudian adanya penyucian di situ, ya, melambangkan akan baptisan. Kemudian kita lihat domba itu melambangkan Yesus, sampai imam itu pun melambangkan Yesus, sampai kepada masuk ke bilik yang suci, ya, dari imam tersebut melayani, maka semuanya melambangkan akan Yesus, ya. Roti pertunjukan dalam melambangkan roti hidup, kemudian terang daripada itu kaki dian adalah melambangkan Yesus sebagai terang dunia, sampai kepada masuk ke bait kudus, ya, yang maha kudus, ya. Itu kita mengetahui bahwa dalam bait kudus ada 10 hukum, ya, dan 10 hukum itu hanya dapat diturut dengan kuasa Tuhan. Saya ingat ini Saudara Edi Lukas tanyakan tentang hubungan antara 10 hukum dengan, artinya bukan, hubungan Sabat dengan 10 hukum, bukan. Hubungan Sabat dengan bait Allah. Ya, oke. Apa hubungan Sabat dengan bait Allah? Saya sebutkan bahwa Sabat itu, ya, Yesus adalah Tuhan sebagai hari Sabat, ya, Tuhan hari Sabat. Kemudian Yesus juga adalah yang merupakan lambang daripada semua yang ada di dalam Ka'bah. Satu poin juga adalah bahwa dari 10 hukum itu, hukum yang bersinar, ya, jadi 10 hukum itu ada di dalam Ka'bah, artinya bait kudus, kemudian termasuk Sabat, hukum Sabat, dan itu bersinar menyinari akan semua hukum yang lain. Oke, kalau kita memuliakan hari Sabat, maka kita, ya, mempunyai kekuatan untuk, ya, mengikuti 4 hukum yang pertama dan juga 6 hukum yang berikut. Oke. Domba dan kambing itu melambangkan Yesus, ya, disebutkan dalam Ibrani 10 itu bayangan, ya. Bayangan itu baik tapi bukan aslinya. Ya, saya coba berikan ilustrasi di sini. Bayangan pohon durian, ya. Artinya ada durian, tapi kita tidak bisa nikmati durian hanya dengan lihat bayangannya, betul tidak, saudara-saudara? Ya. Dengan lihat bayangan pohon durian, ada duriannya lebat sekali, ya, sudah siap untuk dipanen. Ya. Apa Anda bisa nikmati? Ya. Kalau dari bayangan, tidak. Bayangan tidak memberikan apa? Kepuasan. Keselamatan bukan hanya pelayanan imam di bait suci, itu adalah bayangan, tetapi kepada Yesus yang dilambangkan. Kita patut memandang kepada Yesus, Dia yang telah mati dan yang telah melayani kita. Jadi kita hal yang sangat penting untuk kita dalam derita dan kesukaran kita, dalam duka cita misalnya. Ada imam besar yang melayani Anda, yang jadi perantara Anda, kirim rohnya untuk memberikan hiburan bagi Anda. Dia buat segala hal untuk menyelamatkan Anda. Luar biasa. Jadi kita harus bersyukur kepadanya, sebab kita punya imam besar, Yesus Kristus, yang melayani kita masing-masing. Bukan bayangan, tetapi yang sebenarnya. Oke, aplikasi. Apakah mungkin orang perjanjian lama menghidupkan perjanjian baru, dan orang perjanjian baru menghidupkan perjanjian lama?
Mungkin atau tidak? Ya. Ya, perjanjian lama ya, yaitu ya penurutan dan sebagainya ya, dengan kuasa sendiri ya, tetapi bisa saja dengan penuh iman, maka ia bergantung kepada Tuhan. Makanya Tuhan sudah berikan ya tentang masalah perjanjian baru itu sebetulnya kepada Yeremia ya. Jadi mungkin dalam masa perjanjian lama ya seorang menghidupkan perjanjian baru. Tetapi apakah mungkin di zaman perjanjian baru menghidupkan perjanjian lama? Ya, sangat mungkin, dan itu banyak terjadi kepada orang-orang Advent yang percaya bahwa oleh sebab sabat kita jadi selamat, oleh sebab menurut kita selamat. Itu semua haruslah jadi buah-buah roh. Ya. Kita pelihara hari sabat sebab kita sudah diselamatkan, bukan supaya kita selamat, saudara-saudara. Inilah perkara yang sangat penting. Jadi bagaimana caranya agar perjanjian baru tetap baru di dalam hati kita? Ya, baru itu kalau bisa tetap diperbaharui ya. Jangan ya berhubungan dengan Tuhan ya seminggu sekali kalau kita ke gereja baru kita berhubungan dengan Tuhan. Kita harus berhubungan dengan Tuhan setiap saat, dan dengan cara itu maka roh Tuhan boleh bekerja dalam diri kita setiap hari. Bagaimana kita menyampaikan pada mereka yang meyakini sepenuhnya keselamatan adalah melalui kasih karunia dan penurutan. Ya. Dan ini adalah satu kesalahan ya, oleh sebab keselamatan hanya melalui kasih karunia. Tetapi kasih karunia yang bekerja dalam diri kita akan menghasilkan penurutan ya. Jadi ini yang harus disampaikan kepada mereka, dan tujuan daripada acara hari Minggu pagi ya jam 8 ya adalah untuk menjawab soal ini. Oke, sekarang question and answer. Ibu Peggy, ya. Baik, terima kasih Pendeta untuk pembahasan pada sabat ini. Dan tibalah kita pada sesi tanya jawab. Sudah banyak pertanyaan yang ada di chat, namun belum ada yang klik raise hand ya untuk bertanya langsung. Yang mau bertanya langsung boleh klik raise hand, dan bagi yang masih mau memberikan langsung ada nih yang raise hand ya. Pak Hermon, oke. Ya, sebelum kita lanjutkan kepada tanya jawab, seperti biasa kita akan berikan kesempatan kepada Pendeta Kuntaraf untuk minum air putih dulu, dan saya akan serahkan kepada Saudara Daniel Sitompul untuk bisa memutarkan teaser untuk acara yang Pendeta Kuntaraf tadi sebutkan pada hari Minggu pagi jam 8 pagi. Dan ini adalah pelajaran yang sangat penting buat kita semua sebagai orang Advent. Bagaimana menjawab sanggahan-sanggahan banyak orang yang mengatakan bahwa Advent itu bidat lah, Advent itu tidak ada peraturan dan sebagainya dan sebagainya. Baik, kita saksikan bersama-sama teasernya. Silakan Saudara Daniel.
Baik, terima kasih. Kita sudah menyaksikan bersama-sama 2 buah teaser, acara pagi hari jam 8 pagi, dan juga acara malam jam 8 malam, dan pembicaranya sama, Pendeta Kuntaraf. Yang malam berbahasa Inggris, yang pagi berbahasa Indonesia, dan itu sebagai orang Advent kita masing-masing harus hadir ya untuk hari Minggu pagi, agar kita mengetahui jawaban-jawaban dari berbagai sanggahan hal-hal yang menunjukkan kepada orang Advent bahwa orang Advent itu bidat lah dan sebagainya ya, seperti yang sudah kita perhatikan di teaser tadi. Jadi sekali lagi saya berharap semua kita untuk bisa hadir pada hari Minggu pagi. Baiklah, kita akan tiba pada pertanyaan-pertanyaan. Saya akan membacakan pertanyaan yang pertama. Setelah itu nanti yang resen ya, datangnya dari Bapak Dwi Pati. Ya, Dwi Pati. Pak Dwi Pati masih bersama-sama kami? Apakah masih bersama-sama kami, Pak Dwi Pati? Ibu Peggy. Oh, Ibu ya? Oh, maaf ya, Ibu. Terima kasih. Kita sudah mengampuni orang, tetapi kadang-kadang masih teringat peristiwanya. Apakah itu artinya kita ada memori, bukan karena kita membenci orang tersebut? Nah, silakan Pak Pendeta. Ya, itu adalah benar. Ya, kita kan belum pikun. Ya, kalau misalnya orang tua dia lupa ya apa yang telah terjadi, kadang-kadang ada yang lupa jangka pendek, ada juga lupa jangka panjang. Oke. Jadi peristiwanya kita masih ingat ya, tetapi kita sudah siap untuk mengampuni. Artinya kita tidak ada perasaan dendam ya. Dan itu adalah satu hal yang sangat biasa. Jadi tidak usah artinya khawatir ya. Kalau misalnya Anda kadang-kadang masih teringat peristiwanya, tetapi sebetulnya itu bukan berarti bahwa Anda belum mengampuni. Yang penting adalah Anda siap untuk mengampuni walaupun Anda belum lupa kepada peristiwa. Ya. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Boru Simatupang. Boru Simatupang masih bersama-sama ya? Masih Bu Peggy. Iya. Selamat sahabat Pendeta Kuntaraf. Pertanyaan, apakah di surga ada Ka'bah seperti yang ada di bumi? Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, mana tadi pertanyaan yang kedua, biar sekaligus ya. Apakah hari Sabat sudah ada sebelum penciptaan, Pendeta? Terima kasih Pendeta atas jawabannya. Terima kasih Ibu Peggy sudah membacakan pertanyaan. Terima kasih. Silakan Pak Pendeta. Kita kalau lihat kepada Alkitab ya, di dalam buku Keluaran ayat yang ke-25 ayat yang ke-8, dan mereka harus membuat tempat bagiku ya, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka itu ya. Terus apa? Menurut segala yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci, sebagai contoh ya dari segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi itu adalah Ka'bah yang di bumi ini adalah berdasarkan kepada contoh yang telah diberikannya, yaitu adalah contoh yang di mana? Contoh yang ditunjukkan ya, itu adalah oleh sebab sudah ada sebelumnya di surga, namun kita tidak mengetahui apakah modelnya itu persis seperti itu ya, apakah seluruh daripada surga itu adalah dalam bentuk ya Bait Kudus ya. Kita baru tahu kalau kita sudah tiba di surga, oke. Namun kalau dikatakan ada, oh ya ada ya, makanya kita mempunyai suatu pelajaran tentang pelayanan Yesus di bilik yang kudus, itu berarti harus ada Ka'bah di surga. Oke. Baik, saya akan panggilkan yang raise hand.
Saudara Hermon ya, Saudara Hermon yang raise hand. Iya, Bukan iya. yang Iya, kalau tidak salah ada pertanyaannya yang kedua itu apa yang ditanyakan tadi? Oh, sorry. Yang kedua, Sahabat sebelum penciptaan ya. Oh, apakah hari Sabat sudah ada Ya. di sebelum penciptaan? Oh, saya rasa oleh sebab hari Sabat itu adalah diberikan sesudah penciptaan langit dan bumi untuk 6 hari lamanya dan Tuhan berhenti pada hari yang ke-7, maka dengan demikian hari Sabat itu baru ada sesudah penciptaan. Jadi itu berarti di surga sebelum penciptaan itu belum ada hari Sabat. Oke? Baik, saya berikan kesempatan kepada Pak Hermon, tapi yang raise hand mau bertanya boleh buka videonya ya. Siap, siap. Siap. Silakan. Siap. Oke, shalom untuk saudara-saudaraku seiman, Jemaat Advent Masehi hari ke-7 di seluruh dunia ya, karena ada di Amerika, di Indonesia juga. Luar biasa, saya senang sekali. Saya ingin pertama saya ingin menyatakan suatu sukacita ya, penjelasan dari Bapak Kuntarap yang menyatakan bahwa kita menurut hukum Tuhan bukan untuk selamat, tetapi karena kita sudah selamat. Nah itu, karena kita sudah menjadi bagiannya. Kenapa? Ketika kita belajar sekarang ini, kita harus tahu posisi kita di mana. Nah, posisi kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Karena kita sudah dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga kita layak menjadi anak-anak Tuhan. Nah, itu saya setuju sekali, saya senang sekali mendengarkan penjelasan itu. Sehingga, karena, ya, itu, oke lah. Sekarang kedua, nah, tadi Bapak Kuntarap menjelaskan bahwa hukum keempat itu adalah menyinari hukum-hukum lainnya. Sepertinya hukum keempat itu memiliki bobot lebih. Nah, saya teringat kepada rangkuman Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, jadi seluruh hukum Taurat itu dibagi dua intinya, yaitu kasihilah Tuhan Yesusmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan hukum yang kedua yang sama pentingnya atau itu kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi kau dirimu sendiri. Nah, di situ saya bagaimana Bapak dasarnya itu bahwa hukum keempat itu lebih daripada yang lain. Seperti itu, karena dari hukum 1 ke 4 itu tadi kita mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati kita. Nah, sementara hukum yang kedua itu mengasihi sesama kita. Bagaimana kita mengasihi kita sesama manusia? Nah, mengasihi sesama manusia dengan segenap hati kita karena kita sudah diselamatkan. Nah, orang lain juga harus selamat seperti kita. Dulu kita mendapat pengabaran Injil dari orang lain sehingga kita mengenal kebenaran. Gereja Masjid Advent ke-7 yang adalah bahtera yang Tuhan sediakan lewat Nyonya Ellen G. White untuk zaman ini, jam akhir ini, maka kita pun harus membawa orang-orang lain yang belum mengenal mereka untuk datang ke bahtera ini. Karena kita ini dikatakan dari pelajaran sahabat sebelumnya itu adalah Israel modern. Nah, seperti itu. Saya ingin menanyakan soal hukum keempat ini. Karena di sana dikatakan salah satu saja melanggar hukum, maka semuanya ikut melanggar juga. Kenapa hukum keempat itu seolah-olah memiliki bobot lebih? Itu aja. Terima kasih Bapak Kuntarap. Selamat malam. Oke. Terima kasih. Sebetulnya yang saya mau sebutkan, ya, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, kita sangat meyakini sekali bahwa hukum kasih yang tertulis di dalam buku Matius pasal yang 22 ayat 36 sampai 40 itu adalah merupakan satu inti daripada hukum Tuhan. Ya. Sebetulnya inti dalam arti yang terutama daripada semua hukum. Yang diberikan oleh Yesus itu bukan suatu perkara yang baru. Mereka bertanya, mana yang paling utama daripada seluruh hukum? Maka diberikanlah, kasihlah kepada Allah, ya, dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dan segenap jiwamu, ya. Dan kata ini, hukum ini ada di dalam Perjanjian Lama, yaitu apa? Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Ya. Coba saya di sana persis. Kemudian hendaklah kamu mengasihi dirimu seperti mengasihi orang lain seperti dirimu sendiri. Itu ada, yaitu terdapat di dalam buku Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-18. Ya. Jadi Yesus katakan inilah yang terutama. Ya.
Mengapa ini menjadi dasar daripada semua hukum yang lain? Kalau kita mengasihi akan Allah, kita tidak akan menyembah patung yang kita tidak akan menyembah Allah yang lain, kita tidak akan membuat patung menyembahnya, kita tidak akan menyebut nama Allah dengan sia-sia, dan kita akan ingat dan peliharakan hari Sabat. Kalau kita ingat, kalau kita menurut akan artinya mengasihi sama manusia, maka kita akan menghormati Bapa kita, kita tidak akan membunuh, kita tidak akan berzina, kita tidak akan mencuri ataupun juga menjadi saksi dusta atau mengingini barang lain. Oke, jadi kasih adalah dasar dari semuanya. Yang saya maksudkan, ya, hukum hari Sabat menerangi kepada yang lain, ya, ada alasan yang sangat penting, ya, adalah pada saat Mrs. White, ya, mendapatkan terang dalam perjalanan menuju ke Bait Kudus dalam khayalnya, ya, dan waktu itu ia sudah dapatkan berbagai macam artikel-artikel, ya, mengenai hari Sabat. Joseph Bates sudah memberikannya, ya. Kemudian Mrs. White katakan, ya, semua hari sama saja. Tetapi dalam khayal itu dia melihat, ya, dia datang ke surga, kemudian melihat 10 hukum di Bait yang Maha Kudus, dan hukum yang keempat, ya, bersinar dan menyinari kepada yang lain, ya. Apa yang dimaksudkan ialah, ya, oleh sebab hukum yang keempat itu, ya, telah banyak dilupakan orang dan perlu untuk bersinar kembali, ya. Yang berikut adalah hubungan, artinya bagi mereka yang mempunyai kesetiaan dalam pemuliaan hari Sabat, maka oleh sebab dia pelihara hari Sabat, maka ia tidak akan pernah menjadi orang ateis, maksudnya, ya. Dia tidak pernah akan menjadi orang ateis. Kenapa? Sebab hari Sabat itu adalah adalah mengingatkan kepada penciptaan. Bagi mereka yang pelihara akan hari Sabat, maka ia tidak akan membuat patung dan menyembahnya, sebab tahu bahwa Tuhan itu pencipta langit dan bumi dan tidak bisa digambarkan oleh ciptaan-ciptaan yang lain. Dan dia akan mengagungkan nama Tuhan, dia akan pelihara hari Sabat. Kemudian oleh sebab dia pelihara hari Sabat, dia belajar banyak untuk tetap menghormati akan orang tua. Kemudian sebab ini diajarkan dari Sabat ke Sabat, bukan supaya kita menjadi suami yang baik, istri yang baik, ya, anak yang baik, orang tua yang baik, ya. Kemudian hari Sabat merupakan satu hari yang sangat penting di mana kita bisa dapat bertumbuh di dalam kerohanian, ya, dan sebagainya. Jadi kembali dasar, apa perbedaannya dengan penjelasan yang tadi? Kalau tadi itu berbicara adalah dasar daripada hukum adalah kasih, ini kita berbicara adalah mengenai masalah metode di dalam pencapaian, dalam pemenuhan akan segala hukum tersebut, maka kuncinya adalah apa? Mempunyai hubungan dengan Tuhan. Sebab hubungan dengan Tuhan kita berhenti dari pekerjaan kita, kemudian kita disucikan, dikuduskan. Apa yang menguduskan kita adalah kehadiran Tuhan. Jadi kehadiran Tuhan yang mengingatkan kita tentang, ya, penurutan kepada segala hukum. Makanya dikatakan bahwa hari Sabat itu adalah satu tanda di mana aku menguduskan kamu. Apa yang menguduskan? Kita dikuduskan oleh Yesus Kristus, oleh sebab dosa kita diampuni, tetapi yang dikuduskan kita juga, yang menguduskan kita adalah Allah, yaitu kehadiran Allah menyebabkan kita kudus. Kehadiran Allah yang memberikan kuasa kita untuk termasuk untuk memiliki kasih Allah. Ya. Jadi satu adalah dasar daripada hukum, yaitu kasih. Kemudian ini berbicara mengenai masalah metode di dalam mencapai itu semua. Ya, dengan kuasa Tuhan, bekerjanya Roh Kudus sampai memungkinkan kita dapat setia selalu kepada Tuhan. Mudah-mudahan ini dapat jelas untuk saudara Hermon. Oke, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Semoga puas ya jawabannya. Pendeta Kuntaraf, kita ada 3 penanya dan 2 orang yang raise hand. Jadi waktu kita masih ada sekitar
15 menit ya, masih cukup. Baik. Menit. Penanya berikutnya dari Bapak Victor Ringo-Ringo. Pertanyaan, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, dari segi semantik dan fisiologis, kenapa digunakan organ hati? Secara fisiologis, hati hanya berfungsi sebagai organ untuk metabolisme zat asing yang masuk ke dalam tubuh agar nantinya mudah dikeluarkan atau garis miring dieliminasi. Bukankah organ otak garis miring pikiran kognitif yang lebih tepat daripada hati berkaitan dengan hukum Tuhan ini? Pertanyaan yang kedua, atau ini lebih bersifat filosofis alkitabiah saja? Terima kasih. Oke, kata bahasa aslinya ya sebetulnya adalah kardia ya dalam bahasa Greka. Oke, kardia itu arti itu adalah sebetulnya kardia itu jantung toh. Seorang yang disebut ahli jantung disebut apa? Kardiologis, ya, kardiologis. Ya. Oke. Nah, jadi bahasa Indonesia menerjemahkannya kepada hati. Bahasa Inggris ya mengatakannya heart, jantung. Ya. Kenapa jantung itu adalah penting? Sebab menentukan akan apa? Kehidupan. Ya. Jadi bukan hanya sebagai alat metabolisme seperti apa namanya hati, ya. Jantung lebih penting. Namun sebetulnya ini adalah satu simbol daripada otak, yaitu pikiran. Ya, berikanlah hatimu. Orang tidak katakan saya sakit hati, ya sakit hati, ya langsung sebetulnya yang sakit adalah apa? Pikirannya toh. Tetapi orang tidak katakan saya sakit hati begini, tapi dia sakit hati begini. Jadi artinya hati, ya. Tetapi sebetulnya ini berbicara mengenai masalah pikiran. Jadi tapi oleh sebab manusia itu adalah makhluk holistik, ya. Ini dalam bahasa Ibrani sebut libah, ya. Ini selalu menunjukkan keseluruhan daripada manusia, ya. Jadi kalau Anda jatuh cinta, oke, apanya yang jatuh? Ya. Apanya yang jatuh? Pikiran? Oh iya, bukan hanya pikiran, betul, tetapi juga ternyata dalam kata-kata, dalam tindakan Anda suka menjamah, ya, bisa mengasihi, ya, mencium dia, ya. Jadi apa? Keseluruhan daripada manusia, ya. Jadi pernyataan di dalam Alkitab tentang libah itu adalah menunjukkan ya keseluruhan daripada manusia. Jadi sebab man is a holistic being, manusia adalah makhluk holistik. Jadi itulah sebabnya maka dilengkapilah ya dengan kata-kata hendaklah kamu mengasihi Allah dengan segenap hatimu, pikiranmu dan segala jiwamu, tetapi yang itu menunjukkan kita harus mengasihi Tuhan dengan keseluruhan aspek daripada manusia, yaitu fisik, mental, dan rohani. Ya. Jadi apakah itu adalah satu perkara yang bersifat simbolis, tetapi Tuhan menghendaki supaya kita mempunyai penyerahan yang sepenuhnya dalam segala hal. Mudah-mudahan sudah menolong. Ya, terima kasih Pendeta. Semoga menjawab ya Pak Victor. Selanjutnya untuk raise hand ada Saudara Kedi Sakul. Saudara Kedi Sakul, boleh dibuka videonya? Ya. Baik, selamat malam. Terima kasih. Selamat sahabat rekan-rekan PGSI. Selamat malam Pendeta Kuntara. Selamat sahabat. Ini gimana? Ada di Sulawesi atau di Jakarta ini? Masih di Sulawesi, Pak Pendeta. Saya baru kembali nanti hari Selasa, Pak. Oke. Jadi begini, kebetulan hari Sabat yang lalu itu di jemaat kami di Jemaat Mamuju ada yang bertanya. Memang dia itu juga baru saja baru saja menerima kebenaran. Tetapi artinya sekarang bahwa kalau kita bicara dengan konsep kata kasih karunia, ya, dia berpikir bahwa kesannya bahwa Advent ini terlalu terlalu istimewa sekali. Karena kenapa? Seakan-akan bahwa siapa saja hanya Advent saja yang memiliki kasih karunia.
Tetapi saya setuju dengan yang tadi pendeta sudah katakan bahwa ya kasih karunia itu memang adalah merupakan bentuk daripada satu persyaratan bahwa kita akan mendapatkan keselamatan. Tetapi pada saat kita belajar sekolah Sabat beberapa minggu yang lalu dikatakan bahwa penurutan itu tidak akan menyelamatkan, ya kan? Penurutan itu tidak akan menyelamatkan, tetapi justru kasih karunia itu akan menyebabkan ada penurutan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah begini, pendeta. Apakah sekarang orang-orang yang di luar gereja Masih Advent akan tidak akan selamat oleh karena mereka tidak mengetahui akan kasih karunia atau juga tidak menjalankan akan hukum Tuhan? Salah satunya yang tadi disebutkan tentang hukum hari Sabat, yaitu karena kenapa? Banyak memang banyak agama Nasrani, mereka mempunyai buku pegangan yang sama, Alkitab. Tetapi ketika berbicara mengenai masalah hari kebaktian, hari Tuhan, mereka tidak menyebutkan tentang Sabat. Mereka memiliki pendapat sendiri tentang hari Minggu dan mereka memelihara hari Minggu. Nah, kira-kira bagaimana? Karena begini, besok Sabat ini dia juga akan masuk dan dia akan mencoba untuk menanyakan kira-kira apa jalan keluarnya, ya kan? Apa jalan keluarnya untuk bisa memberitakan pekabaran Injil tentang kasih karunia dan juga hari Sabat kepada anggota-anggota lain yang tidak sama dengan kita sebagai anggota gereja Masih Advent hari ke-7. Terima kasih, pendeta. Yang Baik, pertama, terima kasih. oke. Poin yang pertama adalah kita mau apakah mungkin banyak orang yang percaya kepada Tuhan tetapi akhirnya tidak selamat? Ya, jawabnya adalah benar. Ya, banyak orang yang mungkin percaya kepada Tuhan dan berkhotbah tentang Tuhan tetapi dia tidak selamat. Itu jelas sekali di dalam buku Matius pasal 7 ayat 21 ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ya. Pada hari itu, ya, banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu dan mengusir setan dengan nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu? Ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, ya, enyahlah daripadaku kamu sekalian yang pembuat kejahatan. Jadi kalau misalnya ditanyakan apakah ada orang yang akhirnya tidak selamat walaupun dia adalah seorang Kristen dan mengaku diterima keselamatan melalui kasih karunia atau merasakan menurut hukum, itu bisa saja terjadi, ya. Orang yang tidak selamat sebab itu adalah satu perkara yang tertulis di dalam Alkitab, ya. Kemudian, nah sekarang bagaimana kita dapat mengerti lebih lanjut mengenai masalah keselamatan adalah hanya dengan kasih karunia, ya, tetapi juga perlunya akan penurutan. Oke, mungkin kita harus ambil contoh dari Abraham. Oke, bagaimana Abraham itu mendapatkan keselamatannya? Oke, bisa dibaca mungkin Peggy, ya, di dalam buku Roma pasal yang keempat ayat 3 dan 4. Ya, Roma 4 ayat 3 dan 4. Oke. Roma 4 ayat 3 dan 4. Ayat 3, sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat 4, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Oke. Cukup, pendeta? Oke. Jadi bagaimana Abraham bisa dapatkan keselamatannya? Dia dibenarkan oleh sebab apa? Lalu percayalah Allah kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya, itu kepada apa? Abraham. Ya, jadi dia diperhitungkan sebagai kebenaran melalui apa? Melalui imannya, iman kepada dengan kepada karunia Allah.
Ya. Tetapi kita coba lihat kepada Yakobus pasal yang kedua. Ya. Apa yang dikatakan di dalam pasal yang kedua, ya. Ayat. Kita coba lihat ayat yang ke 24, 25, 24. Yakobus 2 ayat 24, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Oke, nah sekarang untuk Abraham, baca ayat yang ke-23. Ayat 23, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Nah, ini Abraham dibenarkan oleh sebab apa? Ya. Memperhitungkan, tetapi percayalah Allah maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya segala benar. Karena itulah Sebagai kebenaran. Sebagai kebenaran, ya. Coba ayat 20. Ayat 20, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Oke, 21. Ayat 21, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Nah, di sini disebutkan dia dibenarkan oleh sebab apa? Perbuatannya, dengan saat dia menghadapkan anaknya untuk dipersembahkan. Nah, apa bedanya? Oke. Nah, saya ingin sampaikan, ya, saya harapkan saudara Kedi Sakul bisa jelaskan ini dengan jelas, tergantung kepada masanya. Abraham, ya, dibenarkan oleh sebab imannya kapan? Ya. Dia sudah berusia hampir 100 tahun. Sarah sudah hampir 90 tahun. Ya. Tidak mungkin punya anak, tapi dia percaya akan dapatkan anak, maka dia dibenarkan dengan imannya bahwa dia percaya akan dapat anak. Kemudian di dalam Yakobus pasal 2 dia dibenarkan dengan oleh sebab perbuatannya, oleh sebab apa? Dengan mempersembahkan akan Ishak untuk menjadi korban. Jadi masanya berbeda. Di sini tadi adalah oleh sebab dia percaya sesuatu perkara yang tidak mungkin itu bisa terjadi, bisa akan terjadi, yaitu percaya, makanya itu dibenarkan. Di sini kebenarannya oleh sebab dia menunjukkan dia punya apa? Perbuatan. Jadi iman yang telah dimilikinya itu, ya, menghasilkan penurutan, ya, sampai siap untuk mengorbankan akan anaknya sendiri. Nah, ini hal yang sangat penting untuk kita ketahui, bahwa seorang yang berdosa, keselamatan hanya oleh sebab kasih karunia sahaja. Hanya dengan kasih karunia. Bagi mereka yang sudah memiliki kasih karunia Allah, sudah diselamatkan, maka kepadanya diharapkan untuk menurut hukum Tuhan. Ya. Ingat, ya, pengalaman daripada Yesus waktu berhadapan dengan orang perempuan yang kedapatan berzina. Orang-orang bawa dia, kemudian mereka siap untuk lempari dia dengan batu.
Kemudian Yesus tidak jawab apa-apa, apa yang dia buat, dia hanya mencatat ya tulisan-tulisan di tanah. Kemudian orang itu lari pergi satu persatu, langsung Yesus bertanya, "Di mana mereka?" Langsung perempuan itu bilang, mereka tidak lagi. Ya. Kemudian apakah Yesus katakan? Go and sin no more. Pergi, jangan berdosa lagi. Ya, Yesus ampuni dia, tetapi bukan berarti dia berdosa lagi. Ya. Pergi itu adalah apa? Aku mengampuni engkau, anugerah. Tetapi sudah terima anugerah, harus menurut. Sebab dosa itu adalah pelanggaran hukum. Ya. Ingat itu, ya. Dosa itu adalah pelanggaran hukum. Ya, 1 Yohanes 4, ya. 3. Coba lihatlah, ya. Jadi dosa itu pelanggaran hukum. Jadi kita berdosa diampuni, kemudian go and sin no more. Ya. Jangan berdosa lagi. Jadi kita selamatkan oleh sebab apa? Kasih karunia, ya. Bukan oleh sebab perbuatan kita. Bagaimanapun kita berbuat baik, kebaikan kita hanya seperti kain lara saja. Ya. Ya. Oke, ini orang terus-terusan telepon. Oke, silakan. Jadi Peggy boleh nggak? Cuma. Sorry, Oh, ini yang ini pertanyaan masih banyak, waktunya tinggal 2 menit, bahkan udah jam 8. Nanti kita sambung sahabat depan ya. Terima kasih ya Kedi ya. Oke. Baik, pendeta, ini waktunya sudah jam 8, sudah habis, tapi sebetulnya masih ada 1, 2, 3, 4 pertanyaan dan 1 yang resen. 1 saya bacakan dari Clarce, masih ada di sini Bu Clarce? Masih ada ya Bu Clarce ya? Ada. Ada, oke. Pendeta Kuntaraf, saya mau bertanya, di perjanjian lama yang dikorbankan binatang domba. Pertanyaan, korban yang dipersembahkan domba binatang atau darah dari domba sebagai korban? Terima kasih. Dari Clarce. Yang dikorbankan adalah binatang domba. Pertanyaan, korban yang dipersembahkan, ya, korban. Jadi di perjanjian lama yang dikorbankan binatang domba. Pertanyaannya, korban yang dipersembahkan domba binatang atau darah dari domba sebagai korban? Oh, oke. Iya. Dengarnya ini korbankan adalah domba yang harus dikorbankan, ya. Artinya domba yang dikorbankan kemudian harus dikeluarkan dia punya darah, ya. Jadi darah itu melambangkan suatu kehidupan daripada domba itu, oke. Jadi itu menggambarkan bahwa Yesuslah yang telah menjadi korban untuk kita. Oleh sebab darahnya, maka kita, oleh sebab bilurnya, oleh sebab darahnya kita diselamatkan. Tetapi darah itu adalah satu kehidupan. Kehidupan itu adalah keseluruhan. Jadi tidak bisa terpisah antara domba dengan darahnya. Ini adalah sesuatu keseluruhan. Mengorbankan domba secara keseluruhan yang tidak bercacat celah, ya, dan diambil darahnya yang merupakan lambang daripada kehidupan daripada domba itu, atau representatif daripada domba itu adalah darahnya, ya. Tetapi bukan hanya itu, kan dagingnya juga harus dimakan oleh imam dan sebagainya, ya. Jadi keseluruhannya adalah korban, ya. Jadi jangan hanya darahnya. Kalau hanya darahnya aja tidak usah dipotong lehernya, ya. Tetapi dipotong aja kakinya, keluar darah, kemudian dikasih dia punya darah, ya. Tetapi yang diberikan adalah keseluruhan daripada domba tersebut. Dan korban itu adalah keseluruhannya. Baik, terima kasih Pendeta. Dan selanjutnya saya mau minta maaf kepada saudara-saudara yang bertanya. Ada Bapak Bris, Bapak Edward Tutapea, Bapak Roy Rorimpande, dan juga yang 1 orang raise hand yaitu Bapak Vini Langitan. Karena waktunya sudah habis, kita akan ketemu sahabat depan, akan
pertanyaannya disimpan mungkin sahabat depan atau dituliskan di WhatsApp grup maupun Telegram dari PGSSI. Nanti sesama anggota dari grup atau pendeta Kuntaraf bisa menjawab melalui grup pertanyaannya. Kita mau strict waktunya supaya rekaman dan PPT ini, PowerPoint ini bisa diterima lebih cepat dan kita bisa tidur lebih cepat untuk mempersiapkan diri kita pada sahabat pagi nanti. Jadi saya mohon maaf kepada mereka yang tidak sempat dijawab pertanyaannya. Baik, kita akan tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa tutup. Di sini saya lihat ada Bapak Bradley Sampo. Apakah masih ada Pak Bradley? Pak Bradley Sampo, boleh buka kameranya, boleh mohon melayangkan doa tutup. Iya, oke, baik Pak Bradley Sampo. Tidak, saya mohon kesediaan dari Bapak Harjono Hadisaputra ya untuk doa tutup. Pak Harjono. Oke. Ya, silakan Pak. Bisa didengar. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah kami yang berkata di dalam kerajaan surga, Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, Tuhan yang senantiasa kami sembah siang dan malam. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena berkat Tuhan yang telah menyertai kami pada sepanjang pelajaran yang kami pelajari pada sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sehingga boleh memberikan wawasan kami lebih dalam lagi mengenai kehendak Tuhan dalam firman Tuhan. Tuhan, kiranya berilah kami roh akal budi hikmat dari surga, untuk kami mengikuti Tuhan dengan sempurna, dan kami boleh menjadi terang. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan telah senantiasa memberikan pencerahan melalui pendeta Kuntaraf. Tuhan berkati pendeta Kuntaraf agar tetap sehat, itu pula keluarga Tuhan, agar dia senantiasa memberikan pencerahan, memberikan firman Tuhan. Tuhan berkati dan berikan roh akal budi hikmat dari surga senantiasa. Tuhan terima kasih karena Tuhan menyertai kami, dan kiranya Tuhan berserta dengan kami pada jam-jam yang akan kami lalui di hari Sabat Tuhan yang suci. Jauhkan Tuhan kami masing-masing dari segala mara bahaya malapetaka, sakit, penyakit, dan terutama virus corona yang merajalela di mana. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama Tuhan, kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ampunilah ya Tuhan dosa dan salah kami, angan-angan hati kami, pikiran kami, tingkah laku, tutur kata kami yang tidak layak pada sepanjang acara ini, kiranya Tuhan sudi mengampuni. Karena kami mohon semuanya hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Terima kasih Pendeta Pak Harjono untuk doanya. Dan sekali lagi saya ingin menyampaikan